Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan Allah atau bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Dalam doa bisa berisikan permohonan. Dalam doa juga bisa berisikan pengucapan syukur. Tetapi doa juga bisa menjadi ekspresi, mengekspresikan kehidupan kita. Dengan apa? Pujian dan penyembahan untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 6 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sebelum kita masuk atau sebelum kita berdoa memohon kepada Tuhan Allah, kita harus apa? Ini kebenaran yang pertama. Berdamai dahulu atau saling mengampuni dengan sesama kita bila ada dosa atau kesalahan. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu ya. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kemudian di dalam Matius 6, 14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan itu dimulai dengan apa? Berdamai dahulu. Saling mengampuni dengan sesama kita, dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, dengan keluarga kita, saudara kita, atau dengan sesama manusia, supaya doa kita itu tidak terhalang, karena dosa menghalangi Tuhan untuk mendengar dan memberkati kita. Karena itu berdamai dahulu, saudara. Jangan punya musuh, jangan punya kepahitan, jangan punya dendam, supaya doa kita didengar Tuhan dan dikabulkan. Yang kedua, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoanya supaya dilihat orang dan berdoa dengan ucapan yang bertele-tele. Matius 6 ayat 5 sampai 7 mencatat firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, yaitu yang ada di sorga. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oh saudaraku, tidak ya. Yang kedua ini kita mendapat pelajaran, saudara, pada saat kita berdoa yang berkenan kepada Allah, jangan berdoa seperti orang munafik ya. Yang berdoa supaya dilihat orang, ya kelihatan rohani atau apa sajalah gitu, seperti orang-orang Farisi, Saduki. Tapi kita harus berdoa, tutup kamar, langsung berhadapan dengan Tuhan. Dan doa kita gak usah banyak-banyak, gak usah bertele-tele. Apa yang menjadi poin kita yang kita rindukan? Dengan tulus hati pastinya ya. Dan Tuhan sudah akan mengabulkan doa kita. Amin ya. Kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari, saudaraku, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat serta pantang menyerah, supaya apa? Dikabulkan oleh Tuhan Allah. Matius 7 ayat 7 sampai 11 mencatat firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, ataupun memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Jadi berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan harus berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Apa pokok doa kita, apa kerinduan kita untuk keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, untuk orang tua kita, untuk masa depan kita, untuk Tuhan menolong kita. Jangan pantang menyerah, sungguh-sungguhlah jangan menyerah supaya doa kita dikabulkan. Itulah kebenaran yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah harus sepakat dan sehati bila berdoa dengan saudara seiman. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Puji Tuhan. Kalau kita berdoa, saudaraku, berdua atau bertiga, atau dalam keluarga, atau suami istri, atau di gereja, di persekutuan, kita sepakat berdoa. Doa kita, saudaraku, akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Dan saudaraku, yang kelima, doa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah harus apa? Harus berdoa disertai dengan kerendahan hati dan hati yang penuh pertobatan. Jadi jangan sombong, ya, jangan tinggi hati. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 berkata, "Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, 'Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.' Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini atau pemungut cukai yang bertobat ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, yaitu orang Farisi yang sombong itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan.'" Jadi saudaraku, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus doa disertai dengan kerendahan hati. Hati yang dipenuhi dengan pertobatan, akui dosa-dosa, jangan sombong. Supaya apa? Doa kita didengar oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan. Amin ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, saudaraku, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus tetap berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa." Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tetap berdoa, ini kerinduan Tuhan. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun masalah kita, problema kita, tantangan kita, kesibukan kita, kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Saya ulang lagi saudaraku, inilah 6 kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan bagaimana kita dapat berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah supaya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, sebelum berdoa memohon kepada Tuhan Allah, kita harus berdamai dahulu dengan saudara seiman atau dalam keluarga kita atau dengan sesama kita. Kita harus saling mengampuni karena dosa menghalangi doa-doa kita. Yang kedua, berdoa yang berkenan di hadapan Allah adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoa supaya dilihat orang. Doanya bertele-tele panjang lebar kemana-mana untuk kesombongan pribadi.
Yang ketiga, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, serta pantang menyerah supaya dikabulkan oleh Tuhan Allah. Dan yang keempat, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus berdoa sepakat, sehati, berdoa dengan saudara seiman kita atau dengan pasangan hidup kita, keluarga kita, para pengerja, hamba-hamba Tuhan sepakat. Dan yang kelima, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus berdoa disertai dengan apa? Kerendahan hati, hati yang penuh pertobatan. Dan yang terakhir, yang keenam, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah adalah kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Matius 18 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, saudaraku ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar 6 langkah bagaimana berdoa yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberkati siapapun kami yang mendengarkan Morning Spirit ini, merenungkannya. Kami mau Tuhan supaya hidup kami dipenuhi dengan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Siapapun kami, sebagai bapak, ibu, suami, istri, keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau umat Allah, atau siapapun juga Tuhan, biarlah kehidupan doa kami berkenan di hadapan Engkau. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau saudara diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.